Halo, assalamualaikum. Maaf sebelumnya saya jarang membuat konten karena kesibukan yang tidak bisa diceritakan ya. Jadi pada siang kali ini mumpung saya masih slow ya, jadi ada waktu saya akan membagikan sedikit ilmu. Karena pada dasarnya kemarin itu saya mau jual kandang ya, kandang bekas. Ketika saya mau jual kandang ternyata respon dari calon pembeli itu seperti ini. Itu kandangnya untuk kapasitas berapa Kak? Ya. Dari pertanyaan seperti itu aja sudah dapat kesimpulan saya bahwa kebanyakan calon peternak itu tidak mengetahui berapa kapasitas kandang yang ideal untuk puyuh ya. Bahkan mungkin ada peternak-peternak yang asal saja memberikan atau mengisi kandang itu dengan kapasitas yang tidak normal. Karena begini teman-teman ya, ketika saya posting sebuah informasi di Facebook ya, itu saya jual kandang dengan ukuran sekian, dengan bahan kandang besi misalnya. Itu kan harusnya kita sebagai calon peternak kan sudah tahu ya, oh kandang ini itu dengan ukuran sekian itu misalnya ukuran 60 kali 120 itu bisa untuk sekian ekor burung puyuh. Tidak usah ditanyakan kapasitasnya berapa. Akhirnya saya jawab secara diplomatis ya. Tergantung Pak, Bapak mau diisi berapa? Bapak mau diisi banyak bisa, diisi sedikit bisa. Akhirnya kan jawabannya seperti itu. Karena kan yang namanya kapasitas kandang itu melihat dari bahan kandang, dari ternak yang digunakan, dari lingkungan yang digunakan untuk memelihara ternak, kemudian normalnya suhu di sana berapa, dan riwayat-riwayat yang lain lagi, kandangnya, rumah-rumahnya seperti apa. Itu kan faktor-faktor yang saya sebagai penjual itu tidak bisa menyimpulkan. Akhirnya saya jawab secara diplomatis ya. Kemudian seperti ini teman-teman ya. Ketika kita tidak tahu kapasitas kandang yang ideal untuk ternak kita, itu akan menyebabkan beberapa masalah ya. Jika kita mengisi terlalu banyak, kita akan mengalami kerugian. Kerugiannya seperti ini. Jika kapasitas kandang terlalu banyak, maka ternak itu yang pertama saling berebut makanan dan minuman. Kemudian suhu udara di kandang jadi lebih panas, yang pada akhirnya maka ternak tersebut akan lebih banyak minum dibandingkan makan, dan yang kemudian akan menjadikan kandang tersebut panas. Setelah kandang panas, maka kotorannya akan bau, jadi masalah di lingkungan. Setelah itu nanti akan disertai dengan produksi yang tidak maksimal. Jadi bisa jadi nanti telurnya kecil-kecil ya. Jadi masalah yang ada di ternak puyuh itu tidak bisa disimpulkan karena satu hal. Karena misalnya kenapa ini saya udah melihara pak sih ternyata produksinya tidak bisa besar-besar ya. Misalnya saya sudah pakai pakan yang paling mahal, tetapi telurnya tidak bisa besar. Dalam satu kardus itu cuma 8 kilo misalnya ya, 8 kilo. Atau dalam satu kardus cuma 9 kilo, tidak bisa sampai 10. Bahkan paksi itu kan bisa sampai 11 kilo lebih ya dalam satu kardus. Kenapa kok tidak bisa tercapai ya? Ya bisa jadi karena faktor kepadatan kandang. Kemudian masalah yang kedua, jika kandang kita kapasitasnya terlalu longgar, akan jadi masalah juga. Masalahnya seperti ini. Kalian membuat kandang puyuh dengan ukuran misalnya 20 meter kali 6 meter ya. Itu semisal dimaksimalkan misalnya ini saya belum hitungnya kira-kira ya. Itu bisa menampung 5.000 ekor burung puyuh. Tetapi karena kalian menggunakan kandang dengan kapasitas yang lebih longgar daripada biasanya, kalian misalnya cuma mengisi 3.000 ekor burung puyuh. Akhirnya kandang yang kalian buat kan tidak bisa maksimal kapasitasnya. Kemudian keuntungan yang kalian dapat juga tidak bisa maksimal. Ya bisa untung, cuma tidak bisa maksimal. Akhirnya kalian akan rugi pada bagian
efektivitas dari kandang tersebut yang harusnya bisa menampung 5.000 ekor ternyata hanya diisi 3.000 ekor. Nah, jadi untuk memelihara burung puyuh kita harus memberikan sesuatu yang ideal ya, tidak berlebih ya tidak kurang. Kemudian apa sih yang berpengaruh terhadap kapasitas dari sebuah kandang atau banyak sedikitnya puyuh yang bisa muat dalam kandang yang kita buat ya. Yang pertama itu adalah jenis puyuhnya ya. Kalian melihara puyuh peksi atau puyuh blaster atau lokal, itu kan berbeda ya. Misalnya gini, kalian mau beli kandang ya, kandang dengan ukuran 60 x 120. Misalnya diisi dengan puyuh peksi, itu kan harusnya kandang yang dengan ukuran yang sama. Kalau diisi peksi kan hasilnya kan lebih sedikit ya dibandingkan dengan puyuh lokal atau puyuh blaster. Nah itu, jadi jangan sampai kalian kalau mau beli kandang kalian akan tertipu sama oknum yang menjual kandang dan bilangnya ini bisa untuk kapasitas sekian, ternyata setelah diterapkan produksinya tidak maksimal. Yang kedua itu tadi kan faktor ternaknya ya, burung puyuh. Kemudian yang kedua, material kandang ya. Material kandang yang kalian gunakan apa? Pada umumnya kandang burung puyuh itu ada 2 jenis ya. Yang pertama itu menggunakan besi galvanis. Kemudian yang kedua itu menggunakan besi ram ya, kawat hijau atau enggak kawat rainer. Kalau menggunakan besi galvanis itu cenderung lebih adem ya, lebih adem buat puyuh. Harusnya kalau menggunakan kandang galvanis kapasitasnya harus bisa dimaksimalkan karena sirkulasi udaranya akan lebih lancar. Kalau kalian menggunakan kandang dengan jenis kandang besi ram atau kawat hijau atau kawat rainer, itu kan banyak kayu ya, kayu yang digunakan untuk tulangan kandang, itu kan menyebabkan kandang tersebut tidak aerodinamis ya. Jadi udara yang masuk itu terhalang oleh kayu, apalagi nanti pintunya pakai papan. Kemudian di atasnya pakai karung. Wah, itu udara itu akan tidak bisa masuk dengan leluasa sehingga suhu di kandang itu akan panas. Selain itu, faktor yang ketiga adalah lokasi dari kalian yang memelihara burung puyuh. Kandang kalian itu berada di mana? Di tengah kebun kah? Di lingkungan perkotaan kah? Padat penduduk maksudnya ya, bukan perkotaannya. Kemudian apa di pegunungan atau di pinggir sawah, itu bisa menentukan kandang itu bisa diisi lebih banyak atau lebih sedikit. Yang pertama, jika kalian memelihara di lingkungan perkebunan ya, jadi di samping-sampingnya itu ada pohon yang mengelilingi kandang kalian, itu otomatis sirkulasi udaranya ya lancar, cuman tidak bisa maksimal. Itu tergantung juga dengan desain kandang yang kalian gunakan. Kalian menggunakan rumah itu berbahan apa, kemudian temboknya itu seperti apa, atau tanpa tembok jadi udara langsung bisa keluar masuk, atau kalian memelihara di lingkungan padat penduduk ya, itu harusnya kapasitas kandangnya tidak bisa banyak-banyak ya, akan panas nanti ya. Tapi kalau kalian memeliharanya di pinggir sawah ya, kalau kalian memelihara di pinggir sawah itu yang paling disarankan untuk ternak unggas, karena di pinggir sawah itu tidak ada penghalang untuk udara itu keluar masuk ke kandang kita. Walaupun di pinggir sawah itu kalau misalnya terjadi angin topan misalnya, itu langsung ambruk kandangnya. Walaupun seperti itu, tapi kemungkinan itu kan sangat jarang terjadi. Kemungkinan yang lebih sering terjadi adalah udara itu bisa keluar masuk leluasa di kandang. Akhirnya kandang kalian bisa adem dan produksinya bisa maksimal dan kapasitas kandangnya bisa dimaksimalkan. Kemudian
material yang digunakan sebagai atap kandang. Material yang kita gunakan itu apa? Kalau kita pakai gendeng, itu materialnya akan dapat menyerap panas sehingga udara di dalam kandang itu akan lebih adem ya. Ketimbang kita menggunakan seng atau galvalum. Mending kita menggunakan galvalum yang dilapisi dengan pasir ya, yang merah itu. Kalau tidak kita menggunakan bukan galvalum ya, atap PVC itu lebih adem. Intinya seperti ini teman-teman ya. Kita harus bisa memastikan dulu kandang yang akan kita gunakan itu panas atau adem atau sejuk ya. Kalau kita sendiri tidak bisa memastikan, itu nanti akan berakibat fatal terhadap ternak yang ada di dalamnya. Nah, seperti itu dulu. Kita harus tahu kandang yang kita gunakan itu nanti kalau siang hari itu panas atau adem, kemudian kita baru menghitung. Nah, di sesi penghitungan ini sebenarnya sudah ada rumusnya. Rumusnya itu kalau dari PT Peksi itu luas kandang dibagi 200. 200 itu apa? 200 itu adalah berat puyuh ya. Berat puyuh Peksi 200 gram. Kalau kita menggunakan puyuh lokal harusnya bisa lebih banyak kandang yang kita gunakan, kapasitasnya bisa lebih banyak karena beratnya tidak sampai 200. Nah, ini yang jadi permasalahannya. Kadang kita itu tidak mempunyai alat ya, alat untuk melakukan sebuah bisnis peternakan secara profesional. Misalnya suhu kandang itu kita tahu panas atau tidak itu kan gimana kalau kita tidak punya termometer. Yang kedua, timbangan. Sebenarnya suhu ini bisa kita akali ketika kita masuk kandang, kita merasa panas atau tidak ya. Kemudian kita lihat ternaknya itu panting atau panting itu ya gimana ya, cengap-cengap ya, mangap-mangap itu kalau bahasa Jawa. Nah, itu bisa diakali seperti itu. Tapi kalau sudah ada ternaknya, kalau belum ada ternaknya gimana kita lihatnya? Nah, kemudian timbangan ya, timbangan itu harusnya kalian punya ya, timbangan roti itu loh, timbangan roti kecil. Timbangan seperti ini ya. Kalian kalau ingin beternak secara profesional ini minimal kita punya ini. Ini harganya kisaran 50.000 kalau nggak salah. Ini penting ya. Kita menilai DOQ bagus atau tidak itu ditimbang pakai ini. Yang murah aja, nggak usah mahal-mahal. Ini dengan ketelitian 1 gram. Setelah kita timbang puyuh lokal itu berapa? Misalnya bobotnya cuma 150 kilo. Bobotnya 150 gram. Itu ditimbang bobot itu ketika puyuhnya itu sudah besar ya. Jadi jangan di waktu 2 bulan itu. Ya bisa kalian timbang di waktu 2 bulan, umur 2 bulan kan produksi telur ya. Ditimbang misalnya bobotnya 120 gram. Kalian bagi itu. Luas kandang dibagi 120 gram. Hasilnya berapa? Kalau kalian sudah dapat 2 bulan kemudian dievaluasi. Bobot puyuh kan akan meningkat. Harusnya kalau ketika bobot puyuh meningkat, kandangnya harusnya lebih sedikit kapasitasnya. Ketika kalian sudah ditimbang, dievaluasi, oh ternyata bobotnya naik jadi 150 gram. Itu kalian kurangi ya di kandang. Jika ada kematian dicatat, oh ini kandangnya yang sebelah atas ini sudah pernah ada kematian 1, jadi nggak usah. Misalnya seperti itu ya. Itu kan sangat simpel, tapi kita tidak tahu. Jadi kesimpulannya seperti ini teman-teman. Jika kalian ingin memelihara puyuh, pertama kali yang kalian lakukan untuk mengatasi masalah kapasitas kandang, kalian harus mengukur suhu ruang kandang sebelum ada ternaknya terutama ya teman-teman ya. Jika suhu ruang kandang kalian misalnya 30 derajat itu kan biasanya yang digunakan Peksi itu kan kisaran seperti itu ya, suhu ruang yang 30 ya. Itu maka kalian bisa menggunakan rumus luas kandang dibagi bobot puyuh
petelur ya. Bagi bobot puyuh petelur ketika sudah mencapai puncak ya. Jangan bobot puyuh petelur ketika masih muda. Normalnya bobot puyuh petelur jenis peksi maksimal bisa sampai 200 gram. Jadi kalau puyuhnya peksi dibagi 200, tapi kalau puyuhnya lokal ya dikurangi lah, sekitar 180 gram. Luas kandang kandang kotak itu ya dibagi bobot puyuh. Kalau lokal sekitar 150 sampai 180, kalau peksi dibagi 200, didapatkan hasil. Jika luas kandangnya adalah 60 kali 120, maka luas kandang seperti itu kalau diisi puyuh peksi bisa didapat 36 ekor per kotak. Tetapi kalau puyuh lokal harusnya bisa lebih. Ya, nanti dihitung sendiri. Kemudian bagaimana kalau kandangnya itu lebih panas? Ya, kalau lebih panas kurangi 2 ekor bisa. Misalnya 36 ya dikurangi 34, nanti dievaluasi. Jika nanti setelah dipelihara selama 1 minggu ya, terutama di siang hari, puyuhnya merasa kepanasan, nanti kurangi lagi, dievaluasi ya. Jadi tidak ada patokan, itu berdasarkan apa yang terjadi di lapangan. Kita rumuskan, kemudian kita masukkan puyuh, dievaluasi. Nah itu kalau kondisi kandangnya lebih panas. Bagaimana kalau kondisi kandangnya dingin? Ya kapasitasnya bisa ditambahi. Yang misalnya ukuran kandang 60 kali 120 bisa dipakai untuk 36 ekor. Kalau kandangnya dingin misalnya di pegunungan ya, yang hawanya sejuk bisa sampai 27 derajat Celcius kayak kita menggunakan AC. Itu suhu di siang hari misalnya seperti itu. Kita bisa menggunakan kapasitas yang lebih, misalnya ditambah 2 ekor. Misalnya yang tadinya 36 ditambah jadi 38, kalau enggak 40. Oh ternyata di siang hari pun puyuhnya masih nyaman, berarti bisa. Kalau misalnya mau ditambah lagi untuk uji coba bisa. Tetapi perlu diingat ya, kalau melebihi mungkin puyuhnya bisa nyaman, cuman nanti untuk makannya itu berebut bisa apa tidak. Karena di lokasi yang dingin puyuh akan lebih sering makan. Kalau misalnya kandang kalian diisi sampai sesak ya, sampai penuh ya, berdempet-dempet, walaupun puyuhnya nyaman tapi tidak bisa makan dan minum dengan nyaman, itu akan mempengaruhi dari produktivitas burung puyuh tersebut. Makanya perlu dievaluasi. Dengan kapasitas kapasitas normal itu bisa berproduksi maksimal. Tetapi jika kalian memelihara di wilayah yang dingin, bisa ditambah. Perlu diingat dievaluasi. Ya, kalau misalnya berdasarkan evaluasi ternyata produksinya masih normal sih oke-oke saja. Tetapi setelah dievaluasi misalnya produksinya tidak normal ya kalian harus tanggap ya, harus dikurangi. Seperti itu mungkin penutup dari saya sudah seperti itu ya, sudah sangat jelas ya bagi teman-teman. Jika ada yang belum jelas bisa tulis di bawah kolom komentar. Sekian video kali ini. Assalamualaikum.